Nenek itu melihat cara dua paman dan keponakan minum air sangat mirip. Hampir saja mengira anak laki-laki itu adalah anak dari CEO. Padahal anak itu memang benar-benar anak kandung CEO. Ternyata 3 hari yang lalu, nenek mengadakan pesta perayaan untuk aktor top. Para tamu memujinya sangat beruntung, karena kedua cucunya sangat sukses. Tapi nenek malah menghela napas. Katanya sehebat apapun mereka, kalau tidak punya anak tetap saja sia-sia. Baru saja dia selesai bicara, seorang anak kecil berlari masuk ke aula, langsung memanggil aktor itu sebagai ayah. Aktor itu langsung bingung, karena dia belum pernah menikah. Mana mungkin punya anak? Nenek merasa anak itu sangat familiar, langsung mencabut sehelai rambut anak itu untuk tes DNA. Tak lama hasilnya keluar, dan terbukti anak itu memang bagian dari keluarga mereka. Aktor itu sangat terkejut. Saat itu dia mulai curiga. Anak itu mungkin hasil dari wanita yang pernah dijodohkan oleh nenek, yang tidak mereka ketahui. Sebenarnya anak itu adalah anak CEO. Beberapa tahun lalu, demi mendapatkan cicit, nenek diam-diam menaruh obat di minuman dua cucunya. Dan CEO saat itu bertemu dengan seorang wanita pelamar kerja. Di bawah pengaruh obat, mereka akhirnya tidur bersama. Keesokan paginya, wanita itu kaget melihat pria di sebelahnya mirip aktor terkenal. Karena takut dibenci fans, dia langsung melarikan diri dari kamar. Padahal pria yang bersamanya adalah sang CEO. Tak lama setelah wanita itu pergi, wanita licik yang dekat dengan aktor malah masuk ke kamar. CEO yang baru bangun, melihat noda darah di spray, langsung sadar apa yang terjadi malam itu. 5 tahun berlalu, wanita itu melahirkan 5 anak sekaligus. Demi membesarkan mereka, dia harus bekerja keras dan melamar pekerjaan di mana-mana. Suatu hari saat dia pergi wawancara, anak pertamanya dan kedua diam-diam pergi, tanpa sengaja masuk ke pesta perayaan aktor. Anak kedua melihat wajah aktor yang mirip dengan ayahnya. Tanpa ragu langsung memanggilnya papa. Di saat yang sama, wanita itu tidak sengaja menabrak CEO di perusahaan tempat dia melamar, dan menyadari pria itu adalah orang yang bersamanya 5 tahun lalu. CEO pun merasa wanita ini sangat familiar, tapi wanita itu takut identitasnya terbongkar, langsung menjauh. Wanita licik yang melihat kejadian itu langsung menamparnya, menuduh dia menggoda tunangannya. Karena takut CEO tahu dia punya 5 anak, wanita itu tak mau ambil risiko. Saat wanita licik ingin menampar lagi, dia membalas dan mengatakan, perusahaan yang seburuk itu tak pantas untuknya. Dia pun pergi. Namun sebelum keluar dari gedung, dia menerima telepon dari anak pertama, yang memberitahu bahwa anak kedua sudah mengaku ke ayah kandungnya, dan sedang dibawa pulang. Wanita itu langsung ingin kabur, tapi di depan perusahaan, puluhan mobil mewah muncul. Ternyata diam-diam anak kedua membawa hasil tes DNA. Wanita itu melihat laporan tersebut dan mulai curiga. Mungkin pria malam itu bukan aktor melainkan CEO. Nenek yang melihat wanita itu, langsung ingin menjodohkannya dengan aktor. Tapi wanita itu menyadari nenek punya niat mengambil hak asuh anak. Dia langsung berbohong, mengatakan anak itu dia temukan di jalan, dan mengaku sudah menikah dengan pria penjual sarapan di lingkungan rumah. Mendengar itu, nenek pun membatalkan niat menjodohkan mereka, dan membawa anak itu pulang. Tapi CEO merasa semuanya tidak masuk akal, karena wanita malam itu memiliki aroma tubuh yang khas, yang tidak pernah dia cium dari wanita licik. Justru aroma itu ada pada wanita pelamar kerja. Dia pun meminta asistennya melakukan segala cara agar wanita itu mau bekerja di perusahaannya. Keesokan harinya wanita itu menerima tawaran kerja. Melihat gaji yang sangat tinggi, dia pun menyetujuinya. Tapi ini membuat wanita licik sangat cemburu. Setiap hari mencari gara-gara, bahkan mengancamnya karena merasa dirinya adalah istri CEO. Suatu hari wanita itu melihat gelang di tangan wanita licik, dan langsung terdiam.